Prinsipnya adalah pemain kerja keras di lapangan, kita kerja keras di tribun. Prinsipnya gitulah, gimana caranya biar pemain lawan harus takut lawan pemain Persija. Buat supporter tuh cabut larangan away, itu aja sebetulnya. Cabut larangan kan sudah 2 tahun, ini tahun kedua. Penonton tim tamu itu tidak boleh datang. Nah itu yang kita minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Pemirsa, keberadaan dari penonton ataupun supporter itu tidak bisa dipisahkan dari sepak bola pada masa sekarang ini. Kemeriahan dan hipnotis dari sepak bola ini juga banyak dipengaruhi karena faktor dari penonton. Dan kali ini kita secara khusus KBA News TV mengundang tokoh sepak bola kita, yaitu yang memimpin supporter yang jumlahnya itu kalau itu bisa hitungannya jutaan ataupun yang terregistrasi mungkin ratusan ribu gitu ya. Nah, kita bertemu dengan Mas Diki Sumarno. Siap. Ya. Nama benarnya ada Ramadannya kalau nggak salah. Diki Budi Ramadan. Diki Budi Ramadan ya. Ya, tapi yang lebih populer nama panggung beliau itu Diki Sumarno. Beliau memimpin The Jackmania. Jadi bosnya Jackmania, ketumnya lah. Dan kita akan bincang-bincang mengenai The Jack dan juga timnas kita juga di sini. Dan seperti biasa saya Ramadan Pohan ditemani oleh dan saya Laras Setyadina Praswari. Ya, silakan Mbak Laras. Ya. Bang Diki sebagai tokoh The Jack yang selalu hadir saat Persija bermain. Setelah 27 tahun berdiri, bagaimana peran The Jack sampai saat ini? Dari dulu sampai sekarang sebetulnya peran The Jack tidak pernah berubah. Ya. Kita tuh posisinya kalau ada bagan kita tuh mitra sebetulnya. Jadi kita mitra. Jadi mitranya apa sih? Karena gini, secara prinsipal mungkin Jackmania adalah konsumennya Persija ya. Tapi kan baik lagi kalau konsumen itu adalah raja. Artinya segala sesuatu pasti tergantung dengan rajanya kan. Apakah gini? Persija pasti bekerja semaksimal mungkin untuk memuaskan dan memenuhi semua kebutuhan konsumennya, which is itu adalah The Jackmania. Jadi fungsi kita memang jelasnya adalah bahwa kita mengontrol Persija, kontrol bukan menguasai, kita mengontrol bahwa kalau teman-teman di Persija mau juara berarti memang targetnya harus seperti ini dan pemainnya harus seperti ini dan berarti mainnya harus seperti ini dan segala macam. Nah kalau udah kalah begini berarti kita nggak bisa, harus turunin targetnya. Nah itu kan lagi bahwa ketika di Persija bahwa sekarang gimana kita mau juara kalau memang kita nggak bisa main di Jakarta terus, penonton kita nggak akan maksimal dari sisi tiketing gitu loh. Berarti gimana Jackmania bisa menuhin nggak tiketnya? Yaudah kita bisa penuh nih asalkan memang pemainnya itu ada A, B, C, D, E sehingga dari sisi entertainmentnya juga pun akan jelas gitu. Jadi komunikasi seperti itulah yang terjadi antara Persija dengan Jackmania. Jadi memang kami itu bermitra. Tujuannya satu, bahwa gini, secara prinsipal ada 3 komponen. Let's say yang pertama adalah manajemen, kedua tim, dan ketiga supporter. Kewajibannya manajemen adalah memastikan semua kebutuhan tim terpenuhi. Kewajibannya tim adalah menang di setiap pertandingan. Kewajibannya supporter atau fans adalah memastikan dua belah pihak itu melaksanakan kewajibannya. Kan gitu kan. Jadi sejauh ini 3 hubungan itu yang kami jaga dengan baik, dan sejauh ini alhamdulillah juga sudah terkoordinir dengan baik dan juga berjalan dengan lancar itu. Sekarang berapa anggota dari ini? 174 ribuan lah yang registrasi. Aktif. Yang aktif, yang registrasi? Udah 600 ribuan lebih dah. Banyak banget dari 97 ya. Udah banyak banget. Belum lagi yang nggak pakai atribut The Jack mungkin. Yang ber-KTA ya, yang ber-KTA aktif gitu, yang terregistrasi aktif ya, lebih banyak lagi yang tidak terregistrasi. Paling gampang kan patokannya sekarang tinggal followers saja. Followers di sosial media kalau ngeliat misalkan, let's say di Instagram followersnya Persija berapa ya berarti ya segitulah Jackmania. Berapa followersnya? Kayaknya hampir 4 juta deh kalau 4 juta ya. Ya, warga Jakarta ada 10 juta ya. 7 juta. Warga Jakarta 7 juta. 7 juta. Dan Suar tadi kan disampaikan, memberikan masukan, memberikan mewarnai lah di situ ya. Selama ini masukan dari The Jack itu diterima dengan baik.
Sejauh ini sih alhamdulillah kalau dari yang saya pegang sebagai ketua umum ya dari 2020 tidak ada permintaan dari Jackmania yang tidak dipenuhi sih. Boleh selama permintaannya make sense ya. Make sense ya. Ya misalkan pemain, kita minta pemain A B C D E bla bla segala macam ya. Selama itu make sense dan bisa dikejar ya kenapa enggak kita kejar gitu loh. Itu sih. Termasuk juga pelatihnya. Pelatih juga termasuk sih, walaupun memang kadang pelatih kan memang tim tuh pasti dan manajemen tuh punya pertimbangan sendiri ya. Karena kan gini, paling susah kan kita nyari pelatih. Dan maksudnya pelatih itu kan banyak banget pilihannya. Maksudnya gini, kalau misalkan Jackmania disuruh, Jackmania kasih dong rekomendasi pelatih buat Persija siapa? Oh sulit. Karena kenapa? Karena Persija sendiri kan belum ketahuan mau main gaya apa, cara apa, secara DNA-nya gitu loh. Kalau kita ngomong Barcelona, Arsenal, dan Barcelona kan ketahuan tiki taka segala macam. Real Madrid seperti apa permainannya. Semua itu sudah punya DNA-nya masing-masing gitu loh. Ya, Persija nih kayaknya mainnya begini, berarti yang pelatih yang cocok buat Persija tuh pelatih ini gitu loh. Nah, ini kan nggak ada gitu loh. Apakah misalkan let's say kayak timnas Indonesia juga saat ini kan memiliki kegampangan seperti itu gitu loh. Apakah Patrick Kluivert cocok untuk melatih timnas sementara sejauh ini permainan timnas adalah kita akan attack terus gitu loh. Nah maksudnya hal seperti itu yang terjadi. Tapi ya sejauh ini Jackmania minta insya Allah nggak pernah nggak diturutin sih, bisa diturutin. Lanjut Mas. Ya, baik Bang Diki. Mengapa Bang Diki tertarik memimpin dan apa saja alasannya? Bagi saya jadi ketua umum Jackmania itu gini Ras, bentuk pengabdian paling tinggi dan bentuk cinta paling tinggi terhadap klub yang saya cintai itu aja. Karena semua tergantung saya. Jelek bagusnya Persija tergantung saya juga. Tergantung saya itu artinya kalau saya bisa ngejaga Jackmania biar nggak rusuh, ya Persija bisa bagus. Tapi kalau saya ngebiarin Jackmania rusuh, Persija bisa jelek. Itu kan jelek bagusnya tergantung saya juga gitu loh. Jadi itu bentuk pengabdian tertinggi aja sih. Kalau yang The Jack, yang militan, super militan atau itu yang ultrasnya gitu ada juga itu militannya? Ya saya rasa semua supporter pasti militan ya. Pasti militan. Cuma tergantung kesempatannya aja. Kesempatan itu artinya gini, kalau bagi kami militan itu adalah kemanapun Persija main dia selalu nonton sih. Itu aja sebetulnya. Kemanapun. Kalau cuma main di Jakarta atau main di home doang, dia teriak-teriak terus dia bilang militan ya kayaknya beda di militannya kita gitu loh. Dengan Boboto udah tidak ada masalah lagi. Kalau dibilang tidak ada masalah mungkin agak terlalu cepat ya bicara seperti itu ya. Tapi yang jelas bahwa memang ada hubungan yang kurang baik. Kami sedang menjalani proses yang menuju lebih baik lagi. Cuma kan baik lagi kita butuh proses gitu loh. Sekali lagi kalau memang kita bicara, katakanlah kita bicara damai itu adalah kata kerja, maka harus dikerjakan dengan berbagai macam prosesnya. Kalau kita belum melewati proses pertama, jangan langsung ke langkah proses selanjutnya gitu. Proses pertama sederhana banget kok. Tinggal stop ujaran kebencian, itu aja. Kalau bisa stop ujaran kebencian, mungkin kita akan bisa melangkah ke langkah berikutnya. Sementara ini, sejauh ini itu udah dijalankan. Sejauh ini belum, ujaran kebencian masih ada. Berarti kita jangan melangkah ke langkah selanjutnya. Kalau nggak nanti kalau dilangkahin, ya ada yang kelewat, nggak akan jadi apa-apa. Selama kepemimpinan Mas Diki, ada sempat yang tajam nggak yang pernah dialami, bisa cerita sedikit? Tajam tuh maksudnya apa nih? Konfliknya itu sampai betul. Oh kalau di daerah-daerah aja sih, tapi nggak pernah kita konflik langsung dan nggak, alhamdulillah dari 2020 belum ada gini, tidak, semoga tidak lagi ada korban jiwa lah ya. Gitu, dan itu yang kita coba jaga sih. Kalau bisa panasnya seperti Liga Inggris ya, yel-yel doang ya kan? Ya walaupun memang di luar sebenarnya berantem juga. Masing-masing tim. Ya walaupun sebenarnya di luar tuh kan berantem juga, cuman nggak kayak expose aja sebetulnya gitu loh. Gitu kan pasti gitu, kayak misalnya kita kan sering banget karena ini faktor media. Liverpool kan. Enggak bukan, faktor media itu juga penting, bahwa media sosial media kita, Instagram, TikTok gitu ya. Mereka tuh banyak banget menampilkan kejadian-kejadian di luar negeri yang memang sebetulnya nggak harus kita tiru. Kayak supporter Liga Champions, supporter Ajax, misalkan supporter tim mana, nusuk mana, segala macam itu kan ribut-ribut. Bahkan ketika kemarin Piala Dunia apa Piala Eropa terakhir kan ada supporter yang ribut, tawuran. Supporter Inggris sama supporter mana gitu kan ada yang tawuran gitu. Jadi maksudnya, dan akhirnya ketika tuh lihat sepak bola di luar saja seperti ini, masa kita nggak boleh, nah itu kan jadi pembenaran yang salah sebetulnya. Ya, dan itu juga menghambat upaya dari tokoh Persija, tokoh The Jack untuk ikut membantu meredam konflik itu tadi. Betul sekali. Ya. Sebagai supporter pemain ke-12, bagaimana sih peran The Jack dalam memompa semangat pemain Persija? Gampang sih sebenarnya, kita cuma gini. Prinsipnya adalah
pemain kerja keras di lapangan, kita kerja keras di tribun. Prinsipnya gitulah, gimana caranya biar pemain lawan harus takut lawan pemain Persija karena ada kita. Itu dong sebenarnya. Kalau caranya ya formulasinya tinggal kreativitas aja sih, sama kenceng-kencengin suara lah. Sebenarnya asal nggak mudah capek aja. Ya itu bentuk militansi, salah satunya adalah bahwa kita tidak mudah duduk atau tidak mudah istirahat. Kalau mau duduk kalian nonton di Tribun Barat, tapi kalau mau diri dan bernyanyi sama-sama sama kita ya Tribun Utara, Timur, Selatan, seperti itu. Ya, banyak juga tokoh sepak bola yang menyatakan bahwa supporter itu sebenarnya yang mempengaruhi. Bahkan timnas kita ini sekarang aja bilang para pemainnya itu atmosfer dari GBK itu luar biasa. By the way, di timnas The Jack mengirimkan pasukannya juga nggak maksudnya? Oh, kita memang ada. Ada ya? Ada. Maksudnya bukan ini. Karena main di Jakarta, otomatis kan isinya juga pasti anak-anak The Jackmania juga. Gitu. Jadi kalau ditanya The Jack ada apa enggak di pertandingan timnas, pasti ada. Terorganisir nggak awalnya The Jack? Tidak terorganisir, tapi kita tahu kita biasa tribun mana. Oh gitu ya. Udah apa ya? Udah apa namanya? Sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan situ. Kira-kira berapa orang itu? Ada 1.000? Lebih lah. Oh, lebih lah pasti. Dari PSSI ada misalnya kemurahan tiket nggak di situ? Untuk distribusi tiket ke supporter lokal ada. Ada ya? Ada. Adanya lebih ke menghargai supporter lokal yang ada, karena memang ya kan kita lah orang yang nggak pernah kabur dari timnas kan, apapun situasinya gitu loh. Jadi kita mendapatkan distribusi khusus lah, bahwa ini jumlah tiket yang bisa dibeli sama teman-teman Jackmania, udah kayak begitu aja. Ya, Bang Diki, mengenai tingginya animo masyarakat mendukung Persija, bagaimana Bang Diki mengelolanya di dalam dan di luar stadion? Pengelolaan itu sebenarnya gini, gampangnya adalah kita mesti nguasain dulu apa yang mereka mau sih, gitu loh. Maksudnya sejauh ini yang mereka mau kan adalah tiket ya. Jadi ya kita memang harus mengontrol tiket, distribusi tiketnya ke siapa gitu. Selebihnya sih so far aku percaya culture follow system. Gitu. Jadi ya sistemnya kita buat, nanti culture akan ikutin. Termasuk misalkan teman-teman Jackmania mendapatkan tiket itu H-2 pertandingan. Jadi kita nggak ada tuh bagi tiket di stadion, jadi nggak ada ngasih kesempatan orang untuk yang nggak punya tiket dia bisa hadir ke stadion untuk berharap mendapatkan tiket. Karena kalau orang udah ngarep dapat tiket datang ke stadion terus nggak kebagian, ujung-ujungnya dia akan minta jebolan. Ya kan, jadi ya udah kita H-2, jadi ketika masuk ke area stadion itu semua harus sudah bertiket. Nggak bertiket kita lempar keluar. Itu hal sederhananya, bahwa kita bikin sistem biar culture-nya teman-teman itu mengikuti itu sih. Udah terpolanya demikian. Sudah. Kalau di luar stadion ada gathering atau apa gitu? Kita pasti ada bukan kopdar ya, jatuhnya briefing lah tiap Selasa Jumat. Oh gitu ada. Itu briefing pengurus, jadi antara pengurus terus kadang juga ada acara ulang tahun Korwil. Kita suka datang, suka kumpul, suka ngobrol, suka diskusi, itu aja. Jadi seminggu sekali pasti ada lah. Pasti ya? ada. Pertemuan itu. Pasti. Itu di sekretariat Jackmania. Oh di sekretariat. Kita punya sekretariat di Plaza Festival. Lumayan cukup luas, dan alhamdulillah itu memang dipinjamkan tanpa batas waktu yang ditentukan oleh pihak Dispora. Ada kafe nih di situ? Gak ada. Kalau ada, yang sekretariat Jackmania nggak ada. Kalau kafe itu Persija Cafe. Itu di mana Persija Cafe? Di Plaza Festival juga. Cuma bedanya kalau kami sekretariat Jackmania ada di belakang, yaitu di depan Stadion Sumantri Bojonegoro, di depan Panjat Tebing. Kalau kafe itu di dalamnya. Iya. Ya, baik Bang Diki. Timnas sedang berjuang untuk lolos di Piala Dunia 2026. Gimana nih pemain Persija di timnas? Ada berapa pemain yang dipanggil ke timnas? Kalau secara dulu ya, kalau secara sampai detik ini ya, belum official resmi itu ada 3, Ferrari, Witan, Rizky Ridho. Ya kalau dulu pas U23 Piala U23 itu udah 5 malah, gitu loh. Ada tambahan itu kalau nggak salah Rio Fahmi gitu loh. Satu lagi Donitri gitu loh. Nah yang sekarang ya Rizky Ridho ya no contest lah ya. Maksudnya pemain lokal terbaik Indonesia saat ini ya, kecuali Rizky Ridho nggak ada. Jadi
Saya memang berharapnya memang banyak banget pemain Persija yang ada di timnas. Terlepas dari sekarang isinya adalah pemain timnas juga diaspora gitu loh. Tapi ya harusnya banyak, mungkin harusnya ada 5 pemain kali ya. 3 tuh masih kurang 2 lagi. 5 tuh baru kayaknya wah ini Persija nih bagus nih gitu loh. Karena secara historical kan bahwa banyak pemain-pemain timnas yang berisikan dari pemain-pemain Persija gitu loh. Jadi menurut saya hal ini juga harus tetap kita pelihara, tetap dijaga bahwa Persija itu menjadi penyumbang utama pemain untuk timnas Indonesia. Gitu. Kalau di ini kan ada 3 ya de facto gitu ya. Kira-kira 2 lagi itu ada siapa Persija yang masih luput kira-kira yang potensial untuk dipanggil siapa dari Persija? Kalau boleh jujur ya, kalau melihat diaspora sekarang memang belum ada. Tapi kan artinya bahwa gini, yang saya bilang harusnya manggil 2 lagi itu dari pemain yang ada bukan itu, tapi harusnya Persija harus menyumbangkan minimal 5 pemain ke timnas. Jadi bisa barometer sepak bolanya. Jadi ya. Sebenarnya bukan pemain tapi Persijanya harus sadar itu. Jadi bukan kalau ditanya 2 lagi siapa, ya bingung karena memang mungkin secara kualitas dibandingkan sama yang diaspora sekarang mungkin agak di bawah di pemain diaspora gitu loh. Belum ada yang terlalu menonjol. Nah, berarti kan ini adalah PR-nya Persija, bahwa Persija mesti cari pemain lokal yang memang menonjol, yang kualitasnya tidak jauh dengan pemain diaspora. Gitu. Rizky Ridho itu bisa ke Persija tuh kalau boleh tahu gimana? 2 tahun lalu di kontrak dari Persebaya. Ya kenapa dia mau ke Persija ya dulu? Ya karena Persija. Ya, kenapa banyak pemain mau ke Persija? Karena Persija sebetulnya. Dan dia puncak menonjolnya kan memang setelah di Persija ya. Di timnasnya ya, di tahun lalu sih di timnasnya ya. Mas Diki, kalau kita lihat kan perkembangan sepak bola kita ini udah situasinya sekarang ini udah luar biasa ya. Jadi mungkin kalau sebelum Sintayong itu ya, itu mungkin sekitar cuma orang menonton bola 1 juta 2 juta, sekarang 20 juta saya kira ya. Yang apa nih? Yang bayarnya timnas kita. Bayarnya atau jumlahnya? Jumlah penonton timnas kita sekarang. Masih banyak. Nggak tahu. Ya, artinya gini, poin saya adalah bagaimana Mas Diki melihat, setuju nggak dengan pikiran saya bahwa sepak bola kita ini udah dikenal di luar negeri sekarang, populer dan kemudian udah lebih banyak dicintai oleh lebih banyak penonton gitu ya. Ada setuju nggak dengan saya bahwa PSSI kita udah dalam tahap yang bagus seperti itu? Untuk timnas, setuju. Bagus, karena memang PSSI menciptakan produk. Berarti kan PSSI ini kan sangat amat tahu marketing dan nilai komersial. Ya ketika menciptakan produk yang mahal pasti peminat itu juga banyak gitu. Ya maaf nih, anggaplah gini. Kalau tidak ada pemain diaspora, ada nggak posisi timnas kita di seperti sekarang hari ini? Dan tetap positif dalam pandangan dari... Jelas positif, maksudnya nggak ada masalah. Cuma kan mau sampai kapan dan kuat berapa lama gitu aja. Dan Pak Erik itu kan jadi ketua umum PSSI kan ada batasnya. Setelah Pak Erik akan lanjut apa enggak gitu loh. Dan apa solusi untuk kedepannya itu yang belum terjawab gitu. Itu kemarin ya pekan lalu saya lihat kan Mas Diki sama Pak Erik ketika doa bersama juga ada di situ. Iya, kita ngobrol. Emang setiap event tuh sering ada? Enggak, jarang. Baru kemarin tuh diundang sama PSSI dan kebetulan bisa hadir. Jadi saya hadir dan acara juga doa bersama kan. Jadi nggak ada yang salah dengan doa bersama gitu loh. Ya kan nggak ada yang salah dengan doa bersama. Jadi kita datang kebetulan ketemu ya karena situasinya tadi Force Mayor. Akhirnya kita kumpul bareng. Ya udah ngobrol-ngobrol sederhana aja. Cuma seorang anak yang suka bola nanya ke ketua umum PSSI yang ngatur bola aja gitu. Pertanyaan-pertanyaan seputar itu aja sih. Respon beliau ketika beliau memang oke dan ya baik-baik aja sih, nggak no isu apapun sih sebenarnya. Apa masukan dari Mas Diki kalau untuk sepak bola kita lebih maju lagi? Kalau saya kan permintaan saya jelas bahwa cabut larangan away. Buat supporter tuh cabut larangan away itu aja sebetulnya. Cabut larangan kan sudah 2 tahun, ini tahun kedua penonton tim tamu itu tidak boleh datang. Iya. Nah itu yang kita minta rubah. Dan kalau The Jack udah siap. Sangat siap. Artinya menjaga kondusivitas. Sangat siap. Kendalanya di mana itu? Dulu kan karena menjelang pilpres pemilu kan ya. Mungkin. Nggak tahu, tapi ya makanya we'll see lah kayak gimana ke depannya. Tapi memang sekali lagi culture volley system memperbaiki sepak bola Indonesia itu nggak bisa cuma dengan prestasi tapi juga dengan semuanya struktural sekali.
paling sederhana dibenerin adalah pondasinya. Salah satu pondasinya adalah infrastruktur, Om. Percuma kita ngomong bola kayak luar negeri dan sistem luar negeri, kalau CCTV di stadion aja masih nggak banyak. Kalau face recognition aja masih nggak bisa, gitu kan, itu kan masalah utama. Jadi itu sih. Baik. Pemirsa, kita bincang-bincang cukup menarik dari berbagai isu tadi ya, dengan tokohnya The Jack, Ketua Umum Jackmania, Mas Diki Sumarno. Mas Diki, terima kasih banyak. Sama-sama, Om. Sudah Siap. hadir. Terima kasih sudah KPM mengundang. TV. Siap, terima kasih sudah dan mengundang. sukses buat Persija. Amin. Sukses juga buat The Jack dalam Amin. mewarnai kondusivitas untuk penonton sepak bola Indonesia dan Jakarta khususnya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Si.